Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada malam hari ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alamatus syaqawah arba'ah. Ada 4 tanda orang yang celaka dalam hidupnya. Wa alamatus sa'adah arba'ah. Dan tanda orang yang selamat juga ada 4 tanda, kata Rasulullah. Mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Kalau memang ada tanda-tanda orang yang celaka, mari kita bersihkan diri kita dari tanda-tanda tersebut. Dan kalau memang ada tanda-tanda keselamatan tersebut, mari terus kita pelihara, kita istiqomahkan dalam diri kita, agar kita selamat dunia juga selamat di akhirat. 4 tanda celaka yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah. Orang yang celaka itu adalah orang yang melupakan dosa, kesalahan yang pernah dia lakukan. Wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa yang dia lakukan tersebut tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun dosa, itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan kita saksikan nanti pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarrah, sekecil apapun, kata Allah, maka dia akan lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, maka kita akan lihat, kita akan saksikan ya balasan dari apa yang kita lakukan tersebut. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, kata Allah. Pada hari kiamat nanti kami akan bangkitkan kamu seluruhnya, kata Allah. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan kami akan paparkan, kami akan jelaskan seluruh apa yang kamu lakukan selama di dunia. Ahsahullahu wa nasuh. Semua Allah kumpulkan walaupun sudah kamu lupakan, kata Allah. Jadi dalam ayat ini, 2 ayat tadi memberikan penegasan buat kita
bahwasanya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka semuanya akan diadili di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menunjukkan keadilan Allah. Maka tak ada yang terlewatkan walaupun kita sudah melupakan perbuatan yang pernah kita lakukan tersebut. Maka kata Rasulullah, orang yang celaka adalah orang yang melupakan setiap dosa kesalahan yang pernah dia lakukan. Artinya, setiap dosa kesalahan yang pernah kita lakukan jangan pernah lupakan. Ini saran Rasulullah. Jangan pernah melupakan salah dosa yang pernah kita perbuat. Harus senantiasa kita ingat-ingat kesalahan dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, kalau kita mau selamat. Tapi bukan dihantui dengan salah, Pak ya. Artinya apa? Kita ingat dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, baru kita selamat. Kenapa? Orang yang senantiasa mengingat salah dosanya dalam hidupnya, maka insya Allah orang-orang yang seperti ini tidak akan sempat ngurusi dosa orang, Pak. Kalau kita senantiasa ingat salah dosa yang pernah kita buat, kita nggak sempat, Pak, ngurusi salah dosa orang lain. Maka inilah yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Al-Bazzar. Apa kata beliau? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang senantiasa disibukkan dengan dosanya sehingga dia tak sempat ngurusi dosa orang. Jadi kalau kita ingat salah dosa kita, Pak, orang buat dosa, yang teringat kita apa, Pak? Dosa kita, Pak. Ada orang buat maksiat, kita istighfar, astagfirullahaladzim, inilah ya dulu yang aku perbuat. Nah gitu, Pak. Lihat orang buat dosa, yang teringat apa? Dosa kita. Sehingga pada akhirnya, kalau kita senantiasa ingat salah dosa yang kita lakukan, maka istighfar kita pun dari hati, Pak. Ya, istighfar kita dari hati, Pak. Astagfirullahaladzim. Memang kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kita senantiasa ingat salah dosa yang kita lakukan. Bahkan ketika kita menyaksikan orang lain melakukan dosa, yang kita ingat apa? Salah dosa kita, Pak. Maka orang yang senantiasa ingat salah dosanya, inilah istighfar yang bisa banyak tuh, Pak. Nggak cukup hanya 3 kali. Kenapa? Karena dia senantiasa ingat salah dosa yang dia lakukan. Maka kalau sudah kita ingat dosa yang kita lakukan, kita perbanyak istighfar. Kemudian ada hadis Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, iringilah perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka itu akan menghilangkan, akan menghapuskan dosa yang pernah kamu lakukan, kata Rasulullah. Kalau dulu mata kita sering melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka hari ini imbangi mata kita itu untuk melihat yang diridhoi oleh Allah.
Dulu mata kita melihat yang tak baik, maka hari ini latih diri kita, mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Inilah maksud Rasulullah, iringi dia. Kalau lidah kita dulunya suka mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hari ini iringi lidah kita itu untuk mengucapkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau tangan kita dulunya suka menzolimi orang, suka menyakiti orang, mengambil yang bukan hak kita, maka hari ini iringi. Maka inilah yang disebut Rasulullah, iringilah perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik. Ini kalau kita ingat dosa, Pak. Kalau kita nggak ingat dosa, akhirnya apa? Muncul sifat sombong dalam diri kita, Pak. Merasa diri paling mulia, merasa diri paling soleh, lupa kita dengan salah dosa yang pernah kita lakukan. Akhirnya apa? Gampang kali kita nyebutkan salah orang, Pak. Gampang betul kita nyebutkan salah dosa orang. Dan itu si anu nggak sholat, padahal dulunya Pak tak sholat, Pak. Akhirnya apa? Hilang sifat sombong dalam diri kita tuh. Kalau kita senantiasa ingat dosa yang pernah kita lakukan. Maka kata Rasulullah, orang yang celaka itu orang yang melupakan dosa yang pernah dia buat, Pak. Jadi terkait dengan dosa, kalau mau selamat, kata Rasulullah, zikrul junubil madiyah. Ingat-ingat dosa yang pernah kita buat. Ya. Jadi kalau kita ingat dosa yang kita buat, hilang sifat sombong dalam diri kita. Nggak ingat kita dosa orang, ya. Ya, nggak ingat kita dosa orang. Kemudian apa? Akhirnya apa? Kita berupaya untuk membersihkan diri kita dari salah yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, tanda orang yang celaka kata Rasulullah adalah zikrul hasanatil madiyah. Orang yang senantiasa ingat dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Wala yadri aqabilat amruddat. Padahal kita tidak tahu amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu diterima atau tidak di hadapan Allah, gitu Pak ya. Jadi orang yang celaka itu orang yang senantiasa ingat, Pak. Ingat dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau amal yang kita lakukan itu kalau bisa jangan diingat, Pak. Tapi kalau keburukan yang pernah kita lakukan itu ingat terus. Tapi amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang pernah kita lakukan itu jangan pernah diingat. Kalau kata orang-orang tua dulu tuh, beramal tuh macam kita, maaf cakapnya, macam buang kotoran, Pak. Kita buang kotoran tuh nggak kita tengok-tengok lagi tuh, Pak ya. Begitu kita buanglah, nggak usah tengok-tengok lagi, Pak. Nggak usah dikenang-kenang lagi, nggak usah dihitung-hitung lagi apa isinya, Pak. Apa yang keluar nggak usah tengok-tengok lagi. Nah, itulah kata guru-guru dulu. Kalau beramal kebaikan itu nggak usah dikenang-kenang, nggak usah diingat-ingat. Apalagi apa? Kita nggak tahu amal yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Dan tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apalah? Tandanya adalah ketika kita mampu melupakan kebaikan yang kita lakukan, itulah tanda amal yang diterima, Pak.
Tapi kalau kita ingat-ingat, oh ini dulu aku yang apa bantu, oh ini aku dulu, oh ini aku yang nolong, oh ini Kenapa? Kalau kita ingat-ingat dosa, kebaikan yang pernah kita lakukan, akhirnya apa? Nanti bakal kita sebut-sebut, Pak. Ya, bakal kita sebut-sebut. Kalau udah kita sebut-sebut, itu tandanya amal kita ditolak oleh Allah. Makanya ada kisah, Pak. Ya. Satu ketika ada orang soleh. Orang soleh ini amalan beliau luar biasa, Pak. Saking dia menjaga keikhlasannya itu, sengaja dia sembunyikan amal solehnya itu, Pak. Apa amal solehnya? Berpuasa dia. Saking takutnya dia menjaga keikhlasan dalam ibadahnya itu, Pak. Dia sembunyikan amal solehnya tersebut, puasanya tersebut. Selama berapa lama? Selama 20 tahun, Pak. Selama 20 tahun dia puasa, nggak ada yang tahu, Pak. Bahkan anak istrinya pun nggak tahu. Walaupun agak payah juga kita mikirnya tuh, Pak ya. Anak istri yang nggak tahu, siapa pula nyiapkan sahurnya kan gitu, Pak ya. Tapi nggak usah ditanyakan lah itu. Saking begitulah dia menjaga itu. Anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu. Saking apa? Dia menjaga itu tadi, ibadahnya tadi itu. Kenapa? Kalau istrinya tahu, nanti disebutkan istrinya, suamiku tuh rajin puasa. Dengar dia, muncul nanti dalam hatinya itu. Anaknya tahu, nanti anaknya cakap ke orang, oh ayahku tuh rajin puasa. Dengar dia, takutnya rusak keikhlasannya tadi. Ini hebat nih, Pak ya, 20 tahun, Pak. 20 tahun dia simpan amal tadi itu. Tapi yang namanya iblis nggak senang, Pak. Yang namanya iblis nggak senang. Cemana supaya amal orang ini paling tidak rusak sedikit. Akhirnya kebetulan orang soleh ini pekerjaannya menjual daging, Pak. Iblis nyamar jadi orang pembeli daging. Kemudian dia belilah daging dari orang soleh tadi. Wahai orang soleh, ya, aku mau beli daging lah. Ya, aku mau beli daging 1 kilo. Ini nanti daging ini aku gunakan untuk buka puasaku. Kebetulan hari ini aku puasa. Inilah kata iblis tadi. Kebetulan hari ini aku puasa, aku ingin berbuka dengan daging ini. Udah 3 hari aku puasa. Kata iblis tadi, Pak. Udah 3 hari aku puasa. Akhirnya penjual daging tadi pun potonglah daging tadi. Buatnya lah 1 kilo. Begitu timbangnya kasih sama pembeli tadi. Ini dagingnya. Apa kata iblis tadi? Aku ini puasa. Udah 3 hari aku puasa. Masa sama orang beramal, orang puasa 1 kilo kau kasih, enggak kau kasih lebih. Aku orang puasa, 3 hari aku puasa. Iya pula, Pak ya. Oh iya. Akhirnya apa? Tambahlah lagi daging tadi. Saya masukkan. Apa kata iblis tadi? Cuma segitu kau hargai orang puasa. Cuma segitu kau tambah. Aku ini udah 3 hari puasa. Aku kepengen kali. Naik juga darah tukang daging tadi. Udahlah, tambah lagi. Begitu tambah asap. Apa kata iblis tadi? Segitu cuma tambahannya. Cuma segitu tambahannya. Ini kugunakan untuk buka puasa, besar pahalanya. Akhirnya nggak tahan juga orang soleh tadi, apa katanya? Ya.
Eh, kau baru 3 hari puasa, sombongnya minta ampun. Aku udah 20 di sini kenanya dia, Pak. Ya, Pak. Aku udah 20 tahun puasa, bahkan anak istriku nggak tahu, nggak pernah aku kayak gini. Nggak pernah aku nonjol-nonjolkan, nampak-nampakkan. Padahal di situ sedang nonjolkan, Pak ya. Sedang menunjukkan. Nggak pernah aku kayak gini. Tersenyum iblis tadi. Berhasil. Aku nggak jadi beli daging. Aku hanya ingin mengelabui supaya kau tunjukkan amal ibadahmu tadi itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu seupaya mungkin kita sembunyikan. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menunjukkan sedekahmu, walaupun ayat ini cerita sedekah, Pak ya, tapi ini bisa kita kiaskan dengan amal-amal yang lain. Jika kamu tunjukkan amal ibadahmu, fani'immahi, maka itu bagus, nggak apa-apa kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan, kau berikan kepada orang fakir, itu lebih bagus kata Allah. Artinya gitu, Pak ya. Karena ada orang bertanya, Ustadz boleh nggak menunjukkan amal? Ada saatnya kita boleh, Pak ya. Ada saatnya kita boleh. Tapi apa? Kalau berdasarkan ayat ini, seupaya mungkin sembunyikan dulu. Tapi kalau memang harus ditunjukkan, apakah kita mengajak orang, ya Pak ya? Boleh. Tapi apa? Yang paling bagus itu kata Allah, yang paling selamat gitu Pak. Yang paling selamat itu apa? Kita sembunyikan amal yang pernah kita lakukan. Supaya lebih selamat. Maka kata Rasulullah, orang yang selamat itu adalah orang yang senantiasa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka semaksimal mungkin kita sembunyikan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita lupakan, tapi kalau dosa kita ingat senantiasa. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka itu kata Rasulullah adalah wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang memandang orang yang di atasnya dalam perkara dunia. Ini orang celaka. Terkait perkara dunia, apakah terkait harta, apakah terkait kesehatan dan lain sebagainya, yang terkait hubungannya dengan dunia, yang celaka itu adalah ketika orang melihat yang lebih dari kita. Terkait harta, kita tengok orang yang di atas kita, yang lebih dari kita, ini celaka Pak. Karena kalau kita melihat orang yang lebih dari kita terkait dengan harta nih, kita akan menjadi orang yang tak bersyukur dengan apa yang Allah kasih itu Pak. Dia kok bisa kayak gitu, kok bisa lebih banyak, kok bisa ini, itu dia. Akhirnya apa? Kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Tentunya ini terkait perkara dunia. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan kamu pandang kepada orang yang di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah.
Dengan seperti itu kamu akan menjadi orang yang tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan, tidak menganggap enteng. Jadi kalau kita nih terkait perkara dunia ini, lihat orang di bawah kita, Pak. Kalau hari ini hanya kita dapat ini, tengok ada orang ternyata makan pun payah gitu, Pak ya. Makan pun sulit. Hari ini kita bisa nyekolahkan anak aja, ada orang nyekolahkan anak pun payah, Pak. Inilah yang akan menjadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian apa? Kalau kita senantiasa memandang orang yang lebih daripada kita, akhirnya apa? Tulul amal jadinya, panjang angan-angan, Pak. Orang beli ini, kita pun pengen beli itu juga, Pak. Udah bang, beli aja lah mobil tuh, si anu pun bisanya beli mobil, masa kita nggak bisa? Udah bismillah kan aja banget. Akhirnya apa? Mobil tak dapat, rumah terjual. Kenapa? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, lihat orang yang lebih di atas kita itu boleh sekedar apa? Ngasih motivasi buat kita, Pak. Tapi jangan selalu memandang orang yang lebih aja. Akhirnya apa? Kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya apa? Kita kurang bersyukur. Kalau kita kurang bersyukur, akhirnya apa? Tulul amal, panjang angan-angan, muncul hasad, dengki dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, orang yang senantiasa memandang orang lain terkait perkara dunia yang lebih daripadanya, ini celaka. Tapi orang yang selamat tuh kata Rasulullah, wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Terkait perkara dunia, dia memandang orang yang di bawahnya. Itu akan menjadikannya bertambah bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang celaka itu kata Rasulullah adalah wa nazarahu ila man huwa dunahu fid din. Orang yang memandang kepada orang lain terkait perkara agama itu orang yang berada di bawahnya. Artinya apa? Dalam perkara ketaatan seharusnya jangan lihat orang yang di bawah kita, Pak. Ya aku mesti syukurlah. Aku kalau 5 waktu itu kujagalah. 5 waktu itu kujaga. Daripada si anu sholat pun enggak. Mesti lebih bagus aku lah. Nah, ini enggak ada peningkatan nih, Pak. Celaka dia, gitu aja hidupnya. Kalau aku masih lumayan lah, walaupun panjang pendek aku salah, tapi aku bisa lah baca Quran. Bisa lah aku baca Quran. Daripada si anu huruf pun nggak kenal, ini dia. Perkara agama jangan lihat ke bawah, Pak, tapi lihat ke atas. Si anu udah tua tapi kok bagus bacaannya gitu dia. Si anu udah sakit-sakitan tapi ke masjid tuh nggak pernah gitu, Pak. Sholat sunnahnya nggak pernah tinggal, sholat tahajudnya nggak pernah tinggal. Inilah yang memunculkan semangat kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita. Maka kata Rasulullah, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu celaka orangnya, rugi orangnya. Gitu aja amalnya, sampai tua gitu aja amalnya, nggak ada berubahnya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, dalam 2 riwayat, Pak ya, tapi saya simpulkan ada 3, Pak. Ada 3 hal yang kita boleh iri dengan orang tersebut, Pak. Boleh hasad. Ya. Hasad ini kan asalnya buruk, Pak ya. Tapi kata Rasulullah, ada 2 hasad yang diperbolehkan dalam agama. Apa itu? Yang pertama, ada orang diberikan harta, dia rajin sedekah, boleh iri kita sama dia, Pak. Artinya apa? Pengen juga kita mengalahkan sedekahnya tadi itu.
Ada orang diberikan ilmu, diamalkan ilmunya, boleh kita iri, Pak. Ada orang pandai dia baca Quran, rajin dia baca Quran, maka kepada 3 orang ini kata Rasulullah kita boleh iri. Intinya Pak, dalam beramal ibadah boleh kita iri kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ghibthah, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.